بسم الله الرحمن الرحيم. Ini teman-teman yang pecinta Manuskrip Nusantara, ini adalah tali Mbah Sunan Ampel. Dilihat dari jenis kertasnya sama dengan kertas yang berbahasa kalimat ya, tapi di sini menggunakan bahasa Arab karena di sini adalah runtutan dari tartib tahlil yang kita kenal sekarang. Ternyata sudah dikenal sejak zaman Sunan Ampel. Ini membuktikan bahwa tahlil itu bukan dibawa dari Yaman atau dari daerah migran lainnya, tapi betul-betul sudah ada sejak zaman Wali Songo, mungkin dibawa dari Mekah atau dari negeri beliau sebelumnya. Ini adalah susunan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian biasa baca qul falaq, qul binnas 3 kali. Dibaca di susunannya 3 kali. ya. Baru ini Qul 3 kali, kemudian qul falaq, qul binnas. Ini binas, ini falak juga. Iya, kemudian Al-Fatihah lagi. Ya, ini. Nah, ini adalah menunjukkan kesamaan susunan tahlil pada masa kini yang kita ambil secara turun-temurun sejak 500 tahun yang silam. Ini menunjukkan bahwa keislaman kita Kiai sudah ada sejak 500 tahun yang silam, dibuktikan dengan manuskrip sezaman dari Mbah Sunan Ampel milik Kiai Salim Cilacap, cucu dari Sunan Ampel, terah dari Pangeran Arif bin Sunan Derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalsuan selalu menipu bumi yang lembut dan jujur. Topeng-topeng putih yang semuci-suci selalu laris terjual di pasar-pasar, di warung-warung. Salah satu mujaddid daripada Tariqah Ba'alawi yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang Ustadzil A'zam, beliau seorang guru besar, beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatil Arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat. Faqih Al-Muqaddam, kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, Wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah dijelaskan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Al-Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam berkata, wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzakh? Dikatakan sama gurunya, kami penghuni barzakh menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang diriwayatkan pernah ada satu orang soleh berziarah ke makam para khutbah. Harusnya dia mendahulukan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Jadi dalam adab atau akhlak dalam berziarah, ketika mereka berziarah di pemakaman para aulia di satu daerah, maka mereka harus mendahului makam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Seperti contoh, kalau kita di Jakarta, kita harus mendahului ziarah ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, baru ziarah ke Habib yang lain. Kalau ke Bogor, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, baru ziarah ke Habib yang lain. Nah, ini orang soleh, dia ziarah, dia mengakhirkan Faqih Al-Muqaddam. Jadi dia mendahulukan makam para khutbah. Akhirnya ketika dia sedang berziarah, turun 2 orang dari langit. 2 orang dari langit turun. Yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya. Diangkat
ditaruh di depan makamnya Fagil Mugaddam. Ini orang soleh gemetaran karena dua orang ini turun dari langit. Yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Fagil Mugaddam. Dan dua orang tersebut berkata, kalau kau mau ziarah